Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah. Kembali Allah berikan kita izin untuk kembali membuat video rutinitas kita setiap minggunya, yang pada kesempatan ini akan kita angkat tema membasmi korupsi butuh solusi syar'i, di mana di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita Ustadz Syarifuddin Syaniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau, memberikan kesehatan agar terus dalam dakwah ini. Amin, amin. Saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah, sebagaimana biasa telah kita lakukan, kita akan mengkulik dari tema kita itu 3 pertanyaan inti, yang mana kita akan memulai dari pertanyaan pertama terkait korupsi ini, Ustaz. Ya. Bagaimana sih gambaran korupsi di negeri ini? Yang korupsi ini memang benar-benar sangat-sangat udah menjadi fenomena atau seperti kebiasaan. Tolong Ustaz gambarkan gimana korupsi di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Ketemu lagi kita di talkshow kita ya. Tadi host sudah menyampaikan topik yang akan kita bahas bersama di sini tentang korupsi dan solusi untuk mengatasinya. Memang dia kalau dia untuk saat ini di negara kita ini, korupsi itu bukan lagi kata-kata yang asing gitu. Ya, dia sudah istilah umum ya, yang bukan lagi apa itu korupsi, bukan lagi begitu kan. Orang sudah tahu, sampai anak-anak kecil pun tahu tentang korupsi ya. Jadi itu disebabkan tentunya pengetahuan itu disebabkan karena ini terlalu sering dibicarakan. Terlalu sering dibicarakan berarti ini kasusnya banyak. Banyak kejadian. Nah, banyak kejadiannya, makanya dia menjadi sering dibicarakan, sering didengar orang, sehingga orang-orang semua tahu. Nah, kalau kita melihat korupsi di negeri ini memang dia sudah sudah penyakit yang sudah lama gitu kan. Nah, kita tahu dulu waktu reformasi dulu kan, salah satu apanya itu kan dia menghilangkan KKN gitu kan. Salah satu K itu adalah korupsi ya. Itu di tahun 1998. Dan ketika itu terjadi sampai sekarang ternyata korupsinya bukan berkurang tapi justru semakin menggurita ya. Dan lebih menyebar. Yang kita lihat sekarang hampir di setiap departemen ya, hampir di setiap instansi itu ada kasus-kasus korupsi yang terjadi. Mungkin bisa dibilang tidak ada instansi yang tidak ada kasus lagi ya. Bahkan seperti yang baru kita dengar itu dia itu jaksa muda penuntut umum ya, pidana khusus ya. Dia sebenarnya orang yang menghukumi koruptor gitu. Ya, dia orang yang membongkar korupsi dan menghukumi koruptor. Ternyata dia terlibat dalam 3 kasus sekaligus ya. Termasuk di situ tindakan pencucian uang ya, TPPU ya. Tindakan pidana pencucian uang. Kalau kita melihat kalau sudah aparat yang mereka itu hendak menghukum koruptor itu ternyata terlibat korupsi, bisa kita lihat sekarang ini berarti dia keadilan itu bisa dibeli ya. Dan itu lampu hijau bagi koruptor.
Lampu hijau bagi koruptor ya. Nah, koruptor dia 3 miliar, kasihnya 1 miliar, udah bebas dia nanti ya. Nah itu urusannya ya. Karena sudah dimunculkan ya, dan banyak lagi ke tempat lainnya. Dan di situ ada satu data disebutkan itu dia untuk bulan Juli aja 2026 itu dalam 2 pekan pertama bulan Juli ini sudah ada 3 kepala daerah ya yang terjerat OTT ya KPK ya, dan 9 kepala daerah. Nah, kepala daerah yang tersangka ya. Ada memang dia tangkap tangan gitu kan. Nah, ada yang tersangka. Berarti jumlahnya 12 dalam 2 minggu. Hampir satu hari. Bahkan yang paling di luar nalar kita itu Menteri Agama itu kan. Nah, dia mestinya benteng terakhir jangan ada korupsi kan, karena dia adalah orang-orang dari kalangan kaum muslim yang namanya dia Menteri Agama, mestinya orang-orang yang soleh ya begitu ya. Ternyata kita lihat ya Menteri Agama yang lalu mantan Yakut Khalil Qomas itu ternyata dia terlibat ya korupsi dana kuota haji. Makanya dia merebaknya ini sehingga dilihat menjadi bagi para pejabat ini, mereka melihat itu kalau saya korupsi itu perbuatan yang lumrah. Yang lain juga sama gitu. Justru aneh kalau dia tidak korupsi gitu. Sementara jadi dia sudah istilahnya kalau kita mayoritas sudah melakukan itu, sehingga kita yang tidak korupsi ini justru aneh. Merasa aneh sendiri kita, kenapa saya tidak korupsi gitu. Nah, itu dia gambarannya ya, sehingga kejadiannya. Nah, ini coba saya lihat ada sedikit data ya, karena ini perlu jangan sempat salah pula nanti. Laporan dari masyarakat tentang korupsi di tahun sampai Maret tahun ini ya. Dia sudah ada di sini disebutkan 5.080 laporan kasus ya. Bayangkan itu 5.080 itu terjadinya tidak hanya di pusat, tapi sudah menyebar ke daerah ya. Bahkan ke tingkat yang paling dasar ya, kepala desa ya, itu pun banyak yang kena ya, banyak yang kena terjerat kasus korupsi ya. Dan anehnya justru di hukum pidana kita yang baru itu korupsi itu tidak disebut lagi sebagai tindakan kriminal luar biasa. Padahal sebelumnya dia disebut tindakan kriminal luar biasa. Ini sudah diturun statusnya menjadi tindakan kriminal biasa. Jadi sama aja dengan orang curi goreng gitu kan. Kenapa itu diturunkan? Itu diturunkan dengan diturunkannya luar biasa dengan tidak luar biasa, itu akan membuat konsekuensi masa tuntutan itu akan turun kan? Ya, dia bukan luar biasa lagi. Kalau luar biasa ya mengerikan. Tentu dia tidak akan sama dengan pencurian biasa ya. Ini berarti sama ya. Berarti akan lebih lebih rendah dia masa tuntutan hukumnya ya, pada itu ya. Jadi alih-alih untuk mencoba membuat aturan-aturan yang membuat para koruptor ini jera, justru mereka semakin diberikan kemudahan-kemudahan. Setara dengan maling ayam. Maling ayam, maling jemuran gitu. Nah, padahal yang korupsinya 1 triliun atau apa gitu kan. Nah, dengan itu. Nah, jadi kalau kita melihat situ, ya itulah yang keadaannya. Jadi kita pun seharusnya, walaupun kita tidak bilang ini secara umum di masyarakat, sudah ada pandangan umum bahwa memang kasus korupsi di negeri ini luar biasa ya. Kita termasuk salah satu negara terkorup ya di dunia ya. Peringkat terkorup di dunia. Itulah gambaran di kita ya, dan kemudian tentunya kerugian negara dengan akibat
koruptor ini dia sangat besar sekali ya. Ada saya pernah di medsos itu ada disebutkan, ada digambarkan 20 orang ya, yang ini pelaku, yang koruptornya. Kerugian negara yang mereka buat itu sampai 1,7 kuadriliun. Bukan triliun lagi. Jadi 1000 triliun ya. Jadi 1,7 ribu triliun ya. Itu luar biasa ya. Itulah dia gambarannya. Bagaimana kemudian itu dia perbuatan itu tentu akan berdampak ya, berdampak kepada pengurusan rakyat ya oleh pemerintah ya, karena uang yang mestinya dijadikan untuk kemaslahatan rakyat itu ternyata hilang tak kemana ya. Nah, ini lagi mungkin gambaran secara singkat mungkin sih. Ya, dari fakta yang Ustadz ungkapkan tadi, berita-berita yang Ustadz bacakan, dari penindakan ya, dari mengadilinya ya, hingga kerugian negara. Kok ini bisa terjadi sih saja? Apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi? Ya, korupsi ini bisa terjadi. Nah, jadi dia korupsi itu kan sebenarnya kita sebagai manusia biasa, siapapun, walaupun koruptornya itu ditanya, dia mengatakan itu perbuatan buruk itu kan. Sadarnya dia itu. Nah, dia tahunya itu. Kalau ditanya korupsi itu buruk atau tidak, buruk, pasti buruk dia katanya kan. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Tentu itu ada sebab, ya. Karena kalau dia tidak ada sebab, nggak mungkin pandangan dia buruk itu berubah. Pasti ada yang membuat dia pandangan buruk kepada sesuatu itu, akhirnya dirubahnya sendiri menjadi baik. Karena ada sesuatu yang ingin dicapainya, ya. Dan kalau kita melihat di sini, dia sebagai manusia kan kita ini kan punya keinginan, keinginan yang bisa disebut dengan hawa nafsu gitu kan. Jadi keinginan itu kalau dia dilepas itu nggak ada cukupnya. Kalau nggak dikontrol. Ya, kalau nggak dilepas, nggak dikontrol, nggak ada cukupnya tuh ya. dapat ini, mau ini. Seperti itulah Jampitsus. Itu dia kan. Dia sekian kilo emas dengan miliaran uang, kalau memang benar itu milik dia. Itu kan kalau kita pikirkan tak mungkin bisa dinikmatinya itu. Jadi untuk apa dia mengambil sesuatu yang dia tidak akan bisa nikmati? Umpamanya habiskanlah itu, dibilang nggak bisa dihabiskannya sampai dia mati itu. Berapa tahun lagi baru dia mati? Ya mungkin 20 tahun, sekian ya. Habiskanlah itu yang sekian, nggak bisa dihabiskannya. Jadi mereka mengumpulkan duit yang tidak bisa mereka nikmati dengan kemudian mengambil risiko. Mereka bisa dipermalukan karena ketahuan koruptor dan kemudian mereka menjalani hukuman penjara ya. Jadi itu semua tidak lagi membuat mereka gentar untuk melakukan korupsi. Nah, jadi penyebabnya itu pertama tadi itu ini menjadi kebutuhan, bisa dibilang kebutuhan tren di tengah di tengah pejabat. Nah, karena mereka itu sudah mulai terlihat dia hidupnya hedon gitu kan. Nah, jadi mereka meningkatkan kehidupan mereka ya, yang tadinya sederhana, begitu dia pejabat, saya sudah tidak layak lagi begini gitu. Dirubah ya, rumahnya dibangun, mobil ada, mesti ada. Jadi ada sesuatu. Nah, tolok ukur ya. Kalau kau jadi udah pejabat, kalau masih begini kau bodoh kau itu, enggak benar itu kan ya. Jadi itu standar itu yang harus mereka penuhi ya. Nah, sementara dia dari sisi penghasilan mereka tidak bisa memenuhi itu ya. Dari mana mereka mendapatkannya? Ya itulah. Pastikan mereka mengambil sesuatu yang bukan mereka ya. Itu dari sisi manusia ya. Nah, kemudian kita melihat dari sisi sistem ya. Di sistem yang diterapkan di kita juga itu ternyata tidak mampu untuk menahan orang agar tidak korupsi ya. Bahkan kalau kita lihat di sistem kita seperti demokrasi itu dia sistem yang justru
mendorong mendorong orang untuk korupsi ya. Ya. Jadi dia seperti yang sering dibilang itu kan, dia ikan busuk itu mulai dari kepala gitu kan ya. Jadi dia, kita melihat di dalam demokrasi itu kan, dia seorang kepala negara, presiden itu, dia naik ke sana itu dia membutuhkan, ada yang bilang sampai apa itu triliun rupiah itu. Mana mungkin ada orang yang punya harta sekian banyak ya. Nah, maka kemudian dia akan mencari dana ya, mencari dana dari mana-mana, dan kemudian mereka itu tentunya yang pemberi dana ini yang kita kenal dengan istilah oligarki di sini, mereka memberi dana dengan syarat-syarat ya, syarat-syarat tertentu ya. Maka dengan demikian terlihat di si pemimpinnya itu pun sudah, orang bawahannya sudah melihat kawan ini pun mainnya gitu kan. Nah, mainnya ya. Berarti kemudian ketika saya main, dia pun tidak akan serta-merta akan menghukum saya ya. Karena samanya kami. Karena sama-sama di jalur yang sama-sama di jalur yang ini, satu frekuensinya kami gitu. Nah, itu dia gambarannya ya. Sehingga kemudian muncullah tadi ini ya, si oligarki dengan uang-uang mereka. Itu mereka kan, oligarki itu mereka punya keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan, dan itu kepentingan-kepentingan yang sangat besar itu. Besar sekali. Kalau bisa negara ini mereka jual gitu, kalau bisa gitu kan. Besar sekali kepentingannya. Jadi itu menggolkan itu, mereka tidak bisa kalau tidak di backing oleh undang-undang. Jadi meluncurlah undang-undang ini kepada para menteri, kepada DPR, dan ini meluncur ya. Buat kebijakan yang sesuai dengan keinginan mereka ya. Sementara orang-orang tadi ini yang mereka kasih uang ini butuh uang. Seperti kita tahu ya, DPR itu ya, mereka mau masuk ke sana itu berapa kan? Ratusan juta gitu. Bahkan ada yang sampai miliar gitu. Kalau DPR itu miliaran itu baru bisa masuk ke sana ya. Mereka ini orang yang sedang mencari uang gitu kan, butuh uang, datang ini ya. Udah diterima, terjadilah di situ praktek korupsi ya. Korupsi ya. Korupsi dari sisi undang-undang gitu kan. Dan lain-lainnya. Kemudian ketangkap. Kemudian karena ketangkap itu dia punya duit, coba nyala pengaruhi hakim, ada pengadilan gitu kan, kena pula pengadilannya, akhirnya kena semua. Kena semua. Itu bisa kita lihat itu dia penyebab utamanya itu dari sistem ya, sistem kita yang demokrasi yang itu istilahnya dia untuk menjabat itu dia harus harus mengeluarkan mahar yang tinggi ya, dan itu tidak bisa dikembalikannya hanya dengan gaji ya. Belum lagi tadi gaya hidup ya, hidupnya gaya hidup individu yang hedon ya, dan materialistis ya. Bukan dia aja, istrinya, anaknya, semua gitu kan. Hanya dia ada kemarin itu, dia ada satu akun ya. Akun ini dia tadi Facebook atau Twitter ya. Akun ini kerjanya dia memeriksa yang dipakai oleh keluarga pejabatnya. Nah, dia aja foto-fotonya, dia jamnya langsung di spill-nya jamnya itu langsung dari ini, lihat tasnya ini. Sampai kemudian itu Menkominfo men-take down. Beli akunnya ya. Sampai di-take down itu apa itu kan. Itulah dia hedonis itu ya. Jadi kalau kita melihat begini, menjadi wajar ya. Wajar kalau korupsi itu terjadi dan kemudian dia semakin memarak ya. Nah, karena udah di sana mereka semua ya. Nah, seperti kasus terakhir ini yang saling hantam antara polisi dan kejaksaan itu kan. Dan dia akhiri dengan damai ya. Jadi kalau mereka berdamai di atas kasus itu kan semakin gak benar penegakan hukum itu di negeri ini terlihat itu. Jadi ke depan itu koruptor itu udah, dia hanya perlu dia
punya orang di ini, orang yang bisa didekati di penegakan hukum, apakah dia polisinya atau kejaksaan, dia udah aman. Aman dia. Lancar nih. Nah, makin lancar lah. Mungkin cantik main bola. Makin mudah, dimudahkan semuanya jalur itu untuk orang untuk korupsi. Itu mungkin gambarannya, mungkin penyebabnya. Jadi penyebabnya itu dari sistem kita. Ya. Tambah individu yang tidak bisa mengontrol diri tadi. Iya, mengontrol diri. Ini melihat ini, Ustaz, penyebabnya ini. Ini seakan-akan udah nggak ada harapan lagi di negeri ini ya. Iya. Pak, dari yang harusnya dia itu menegakkan hukum, penindak pidana korupsinya itu, tapi dia terkena. Iya, pelaku malah. Malah pelaku dia. Ditambah yang tadi damai di atas keburukan itu. Iya. Jadi ini mau kita apakan negeri ini, Ustaz? Apakah kita biarkan atau bagaimana, Ustaz? Harusnya tindakan yang harus kita ambil. Iya, jadi sebagai seorang yang masih waras dan cinta kepada negeri, ya, kita tentu nggak bisa membiarkan ini. Ya, karena ini dia, taruhlah kita sekarang, kondisi kita masih begini, walaupun udah sulit, ya. Tapi kita berpikir ke keturunan, generasi berikutnya nanti. Ya. Kalau kita aja udah begini susahnya, bagaimana juga mereka nanti, ya. Nah, seperti kemarin itu dia ada berapa katanya yang mereka itu sudah diterima di perguruan tinggi itu kan, akhirnya mereka tidak mendaftar ulang, diakibatkan tingginya UKT-nya dan tingginya biaya-biaya lain, ya. Akhirnya mereka memilih tidak ini. Dampak dari korupsi tadi. Iya, dampak dari itulah kerugian-kerugian itu, ya. Jadi bagaimana kemudian itu kalau dia generasi berikut itu, ya, kita bisa bayangkan mereka akan dibuat semakin bodoh dari kita. Nah, dengan semakin bodohnya mereka itu, perilaku yang sewenang-wenang di atas ini, suka-suka mereka ini akan semakin merajalela gitu kan. Jadi harus memang kita robah. Tapi merubahnya harus dengan metode yang tepat gitu kan. Nah, kita pakai logika akal. Kalau dia penyebab dari segala ini kita bisa melihat dari sistem, ya. Hal pertama yang harus kita lakukan ya robah dulu sistemnya itu. Nah, bagaimana mungkin gitu kan kita akan merubah? Pokoknya kita beli sebuah mesin. Nah, mesin itu dia menghasilkan sesuatu, ya, sesuatu. Dan sesuatu itu sesuatu yang buruk bagi kita. Ya. Dan kemudian kita mengharapkan dari mesin yang sama bisa keluar hal lain, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi harus kita tukar mesinnya itu kalau kita mengharapkan sesuatu yang lain dari yang ada ini. Itu yang pertama ya dari sisi sistemnya. Nah, kemudian kedua, ketika tadi unsur manusianya, unsur manusianya itu kan ketika mereka melakukan kejahatan itu kan, yang bisa menghentikan mereka melakukan kejahatan itu kan dia pertama itu kan rasa takut. Takut dia. Takut apa? Takut dengan hukuman dari kejahatan yang dilakukannya. Ya. Nah, kalau kita melihat di ini, di sekarang ini, ya, rasa takut itu kan ada dua pihak yang harus kita takuti seharusnya, ya. Satu, takut itu kepada aparat lah, aparat negara, itu kan. Nah, mereka akan bisa menangkap dan kemudian menghukum kita sebagaimana peraturan atau undang-undang dalam negara, ya. Dan satu lagi itu ya takut itu mestinya takut kepada Al-Khaliq, pencipta kita, ya. Jadi kalau kita melihat sekarang itu, kalaupun ada rasa takut mereka yang pelaku koruptor itu, takutnya itu hanya ke batas aparat itu tadi. Ke Al-Khaliq itu nggak ada lagi. Ya. Jadi kalau takut kita hanya kepada aparat, tadi itu kita cukup punya orang dalam. Aparatnya udah beres. Aparatnya udah beres, selesai kasus gitu. Selesai kasus gitu kan. Nah, bisa direkayasa dan segala macam kasusnya, ya. Nah itu bisa direkayasa lah agar kita selamat itu kalau dia hanya takut kita kepada aparat. Nah, kenapa kemudian kalau kita lihat di negara ini mereka yang koruptor itu karena kita mayoritas muslim sini tentu
yang koruptor itu pun mayoritas Muslim gitu kan. Sementara Muslim itu mestinya dia takutnya kepada Allah. Jadi dia takutnya kepada Allah itu sudah tercerabut diakibatkan sistem sekuler tadi yang menjauhkan agama dari menjauhkan manusia dari agama gitu kan, menjauhkan agama dari kehidupan. Hingga berangsur-angsur rasa takut kepada Allah itu hilang ya. Karena dia di situ sebenarnya rasa takut yang paling tinggi kalau kita makanya ketakwaan itu kan dia gambaran dari takut itu. Karena kalau dia sempat seseorang itu dia sudah takut kepada Allah, dia tidak punya ruang untuk lepas dari hukuman kan. Dia kan merasa saya tidak punya ruang untuk lepas dari hukumannya. Nah, walaupun dia tadi bisa nyogok sana sini di dunia ini, dia tetap tahu dia akan dihukum. Akan dihukum ya. Ada perhitungan benar. Ada perhitungan lagi nanti ya di akhiratnya. Dan inilah yang hilang di sini ya. Maka kemudian kalau kita melihat di sini, kalau kita pun hendak mengganti sistem ini, harus kita ganti kepada sistem yang membuat orang itu kembali takut kepada Allah. Ya. Nah, itu sistemnya apa? Tentu Islam kembali ya, karena Islam itu adalah sebuah agama yang dia juga terkandung di dalamnya sistem kehidupan, sistem bermasyarakat, sistem bernegara, ya, ada semua, hukum-hukum lengkap semua ada di dalam Islam itu. Dan kemudian dia ketakwaan itu akan dibangun mulai sejak dini di dalam Islam, ya. Sehingga orang-orang itu, pejabat-pejabat itu nanti akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah ya, takwa Allah ya, takut kepada Allah mereka ya. Jadi kalau sudah itu yang terbentuk takut kepada Allah itu, tak perlu ada KPK itu. Kita buang-buang duit aja itu KPK gitu kan. Nah, mungkin dari sisi kejaksaannya itu pun mungkin tidak begitu harus semasif sekarang jumlah orangnya gitu kan. Karena orang sudah takut ya. Nah, tapi kalau yang model begini istilahnya takut mereka itu takut ketahuan aja. Takut ketahuan aja. Iya. Nah, makanya kalau dilihat dari penindakannya, dalam Islam juga berbeda ya pasti. Iya. Kalau yang sistem sekarang ini ya hukumannya itu ya yang itu hukum yang dibuat manusia bisa jadi setel. Kalau dalam Islam penindakannya ini bisa menghasilkan efek jerah. Iya, efek jerah. Ke situnya dulu ya. Iya, takut. Yang pertama itu kan dia pencegah kita kan. Iya. Mencegah. Itu sebenarnya yang paling kalau dia seperti yang dibilang mahasiswi itu si Fatimah Zahra itu kan, dia kan mengatakan itu kan, ketika disebutkan itu ini koruptor sudah ditangkap itu prestasi negara. Jadi dia bilang itu menangkapi orang bukan prestasi katanya. Yang prestasi itu jangan sempat ada orang yang berbuat jahat kan dengan prestasi kan. Jadi dia pencegahan itu yang paling penting bagi kita. Disitulah dia takwa tadi. Tapi kan orang itu kan tidak bisa kemudian bisa kita pastikan dia itu terbebas dari godaan-godaan. Pasti ada orang yang silaf ya, dan lain. Disitulah fungsinya ada tadi ini hukuman yang berat tadi. Mengancam di belakang gitu kan. Dan itu hukuman yang pasti tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa tawar-tawar itu. Nah itu dia. Itulah yang nggak ada dalam sistem sekarang dibanding sistem Islam. Iya. Dua hal itu nggak ada. Ya? Dua hal itu nggak ada di dalam sistem sekarang itu. Itu hukumannya berat ya. Dia kalau koruptor itu kan dia hukumannya memang dia tidak ada spesifikasi hukumannya di dalam Al-Quran. Seperti membunuh kan langsung kisos. Itu kan dari Al-Quran. Mencuri umpamanya kalau udah cukup jumlahnya itu dia dipotong tangan ya, berzina dirajam, dijilid ya. Tapi kalau koruptor itu tidak ada ya, makanya dia hukumannya itu disebut dia istilah takzir ya. Takzir itu nanti kodi yang akan menentukan ya. Bukankah ini berarti bisa direkayasa? Enggak. Ada landasannya juga. Karena kodi itu dia ketika memutuskan hukum dia menyertakan dalil. Bukan bukan akal ya, dia menetapkan dalil dikarenakan melanggar sudah ini dalil Al-Quran ini udah, nah, maka kau kena ini
Nah, tidak bisa dia menghukumi orang tanpa penyertaan dalil gitu kan. Nah, dalil. Tapi tidak tertutup kemungkinan Ustaz, bisa potong leher bukan potong tangan. Iya, itu sampai hukum mati bisa ya. Potong leher, potong telinga, semua bisa. Dan yang jelas itu mereka itu dimiskinkan ya. Kalau dalam Islam itu dimiskinkan. Nah, mungkin itu ya secara singkat ya, karena kita pun waktu kita sangat terbatas, sebenarnya bisa kita paparkan bagaimana Islam itu bisa mencegah koruptor ya. Dan kemudian satu lagi tadi, dalam sistem pemerintahan Islam itu tidak ada tadi model-model mahar-mahar mahal itu untuk menjadi pejabat ya. Nah, cukup dia nanti pejabat itu dia diangkat oleh khalifah, udah ya. Dan dia pejabat itu diangkat dia, kalau sekarang kan umpamanya menteri itu diangkat dia dari sisi persepsi politik. Makanya disebut itu menteri itu jabatan politik sebenarnya. Kalau di dalam khilafah nanti dia kepala sebuah departemen itu diangkat dia dari jalur karir. Jadi orang-orang yang memang di situ dia di departemen itu dia dari awal ya naik apanya jabatannya, kemudian dia menjadi pimpinan departemen ya. Nah, jadi dia bisa orang kemudian mengukur orang ini pantas gak di situ. Kalau sekarang kan ukurannya itu pokoknya kawanku gitu. Kawanku pantas lah itu. Kalau tak kawanku gak pantas itu. Nah, sehingga dia tadi itu orang-orang yang menjabat itu begitu dia menjabat, dia tidak ada dia dibebani untuk tadi itu mengembalikan biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan jabatan dan lain-lainnya. Ya, dia udah karena tidak ada keluar biaya, dia pun akan santai aja di situ kan. Nah, apalagi nanti di dalam pemerintahan Islam itu dia gaji-gaji dari para aparatur negara itu tinggi sekali. Nah, ini kan kita seperti kemarin itu ketika guru itu minta dinaikkan gaji kan Prabowo mengatakan tidak ada uang untuk itu. Tapi uangnya itu habis dibuat oleh koruptor gitu kan. Nah, seharusnya tak ada uang itu. Intinya dia harus kita mengganti sistemnya, dan sistem penggantinya itu adalah sistem yang bisa tadi itu mencegah, pertama mencegah orang untuk koruptor, dan kemudian menghukum orang yang sudah dicegah masih tetap jalan. Menghukum dengan hukuman berat yang membuat orang lain pun akan jera. Dia pikirlah itu kan, saya korupsi, leher saya kepotong. Kalau ini kan koruptor itu nanti keluar penjara dia sehat, gitu. Malah mungkin makin gemuk dia. Sering kita lihat. Kita lihat. Oke, itu mungkin ya gambarannya. Terima kasih Ustaz. Insyaallah, saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah, bagaimana tadi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, memang ya korupsi ini sangat-sangat menguraslah pikiran, tenaga kita. Seakan-akan kita ada harapan lagi nggak gitu. Ternyata tidak boleh juga kita apatis ya, kita harus bertindak ya. Yang kita mengaku sayang akan negeri ini, kita bertindak, kita memikirkan cara yang lebih mendalam seperti yang dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Pangkal permasalahannya ini adalah di sistem yang telah kita tegakkan pada saat ini. Kita ganti sistemnya dulu agar individunya juga terlawat, ya, itu sistem Islam. Saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil yang dipaparkan oleh narasumber kita. Kami undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.